Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, momentum langka. Ada pertemuan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama terjadi di Balai Kota Provinsi Jakarta. Momentum hangat dan akrab ini juga diwarnai dengan kode. Anies dan Ahok akan memberikan kejutan di 2025. Seperti inilah suasana hangat yang tercipta kala mantan Gubernur Anies Baswedan bertegur sapa dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Balai Kota Jakarta dalam kegiatan Jakasa yang mempertemukan para mantan Gubernur Jakarta. Keduanya tampak akrab dan saling berbisik saat acara tengah berlangsung. Keduanya juga sempat tertawa dan tersenyum bersama. Usai acara berlangsung, kedua mantan gubernur Jakarta ini memberikan kode bahwa keduanya akan memberikan kejutan di tahun 2025. Ini urusan beda, nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Oh, ditanyain, bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bulan depan bisik mainnya. Nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan Pak Anies. Ya. Bocoran akan kejutan yang akan diberikan di tahun 2025 menjadi sorotan banyak pihak. Terlebih, jika melihat ke belakang, kedua tokoh bangsa ini memiliki rekam jejak sebagai rival dalam Pilgub Jakarta 2017. Lantas, kejutan apa yang akan diberikan oleh Ahok dan Anies di tahun 2025? Dan untuk membahas ini, kami telah terhubung dengan sahabat Anies Baswedan, G. Khalifa, yang sedang akan tergabung di Zoom. Kemudian juga ada juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim dan juga pengamat politik Agung Baskoro. Saya sapa narasumber saya, selamat malam, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baik, pemirsa semua. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Mungkin saya ke Bang Ciko dulu. Ya, kalau tentang kejutan sih yang tahu mungkin antara Pak Anies dan Pak Ahok sendiri. Tapi mungkin nggak ya Bang Ciko, Pak Ahok justru yang bilang, ayo Mas Anies ke PDIP Mas? Ya, antara mungkin dan enggak, tapi kembali lagi semuanya mungkin. Hari-hari ini dalam politik kan nggak ada, politik itu kan seni kemungkinan ya. Jadi yang dianggap nggak mungkin bisa saja mungkin terjadi. Yang nggak mungkin hanya menghidupkan orang mati katanya kalau dalam politik. Tapi pada prinsipnya gini, kembali betul yang lebih tahu antara mereka berdua. Tapi memang kan di awal tahun ini akan banyak sekali ada momentum-momentum yang patut dicermati. Ya, satu, Mas Anies katanya akan meluncurkan organisasi kemasyarakatannya yang banyak bergerak di bidang sosial. Ya, yang kedua, tentu kita tahu PDI Perjuangan akan melangsungkan kongres di bulan Februari insya Allah. Terus kemudian dalam waktu dekat juga Mas Pram dan Bang Dul, dua tokoh dan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang didukung oleh Mas Anies dan Pak Ahok akan dilantik. Jadi bisa jadi ya pertemuan di ketiga forum tersebut di antara kedua tokoh ini, dan mungkin juga ada istilahnya deal kerjasama di antara keduanya, kayak entah apa, tapi saya rasa semuanya pasti positif bagi bangsa dan negara. Kita harus bersyukur melihat keakraban keduanya setelah beberapa waktu lalu ada persaingan yang keras dan bahkan sangat keras, dan kita harap tidak terulang lagi di pilkada manapun atau di pemilihan kontestasi demokrasi manapun di negeri ini. Tapi kita lihat kedewasaan keduanya, karena keduanya tentunya sadar bahwa apapun yang mereka lakukan adalah demi bangsa dan negara dan memajukan masyarakat, mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang masih terpinggirkan dan tertinggal. Dan ini sejalan dengan apa yang menjadi roh dari perjuangan PDI Perjuangan sendiri, yaitu fokus untuk bagaimana mengangkat kesejahteraan masyarakat yang masih tertinggal dan terpinggirkan, atau yang kita sering sebut wong cilik. Dan kita senang melihat keakraban itu, dan harapan kita semua dan seharusnya seluruh rakyat Indonesia menyambut positif apabila Pak Ahok dan Mas Anies akan ada kerjasama. Mungkin yang paling kecil adalah mungkin bisa menjadi sebagai penasehat, baik itu formal maupun informal, bagi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang akan
kemudian dilantik dalam waktu dekat. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita juga sudah terhubung dengan Bang Geis Khalifa, dengan sahabat Anies Baswedan. Nanti kita akan sapa Bang Geis Khalifa. Baik, Bang Ciko, kalau dari PDI Perjuangan sendiri, apakah Ibu Ketua Umum, Ibu Mega juga menyampaikan pesan khusus kepada Pak Ahok ini jangan panas-panas lagi lah sama Mas Anies gitu di 2025, gitu nggak sih? Saya rasa bukan hanya Bu Mega, kita semua juga begitu. Ya, kita berharapkan ini guyup aja, apalagi bagaimanapun ada perbedaan, ada persamaan-persamaan yang lebih utama untuk diperjuangkan bersama. Yaitu kita tahu Mas Anies, baik itu dengan Pak Ahok dan juga partai kami PDI Perjuangan punya kesamaan. Apa itu? Kami betul-betul fokus untuk memperjuangkan wong cilik. Kita tahu Mas Anies juga ketika memimpin betul-betul memperhatikan rakyat kecil, memperhatikan bagaimana rakyat yang masih sangat perlu dibantu, sangat perlu diangkat kesejahteraannya, yang masih terpinggirkan. Kita tahu ada kemiskinan ekstrim juga di Jakarta, dan ini terbukti ketika Mas Pram dan Bang Dul berkampanye, khususnya di daerah-daerah yang memang kantong-kantong di mana masyarakatnya masih perlu dibantu terkait dengan kesejahteraan dan lain hal, terkait dengan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Mas Anies masih sangat populer di situ. Artinya ketika beliau menjabat itu juga menjadi garis perjuangan utamanya beliau. Jadi bagi PDI Perjuangan bekerja sama dengan siapapun yang tentunya mempunyai kesamaan visi dan misi terkait itu adalah suatu hal yang harus dilakukan, karena membangun bangsa ini tidak bisa hanya sendirian dan harus bersama-sama. Berarti bisa disimpulkan ya Bang Ciko bahwa Mas Anies dengan PDI Perjuangan semakin kuat jalinan kebatinannya? Saya rasa ya itu tadi, karena ada kesamaan dalam garis-garis perjuangan ya. Kita terbuka dengan siapapun itu, tidak terbatas dengan Pak Anies Baswedan aja. Oke, ini menarik. Baik, Mas Agung, melihat Anies dan Ahok yang sangat akrab seperti yang kita saksikan, apakah ini adalah salah satu fenomena istimewa di 2025 ataukah sebenarnya dalam politik ini biasa saja, Mas Agung? Iya, istimewa, tapi istimewa yang tidak biasa, Mas Yudi ya, karena kita tahu waktu 2017 begitu sengit ya pertarungan antara Mas Anies dengan Pak Ahok, dan sampai pada satu momen di mana ya masyarakat Indonesia juga terlibat, padahal pilkadanya di Jakarta. Nah, ketika keduanya akrab, ya hangat dan intim, ini bagus sekali untuk membuat kohesi sosial masyarakat kita di Jakarta, bahkan Indonesia, itu menjadi lebih lebih adem, lebih harmonis, lebih sinergis seperti itu. Namun yang jelas keakraban keduanya ini didukung oleh momentum eksternal ya, yang kemarin sore, yang tadi sore berhembus setelah MK membatalkan presidensial threshold 20%, Mas Budi. Itu sebuah arahan yang cukup kondusif seandainya Anies Ahok ini menjadi duet di 2029. Ya. Seandainya juga kemesraan ini tidak sebatas di 2025 seperti itu. Jadi momentum itu yang saya kira menarik untuk dicermati secara terus-menerus kemana arah keakraban keduanya. Yang kedua, ini juga bagus bagi ekosistem demokrasi kita. Karena dengan hadirnya Pak Anies, mungkin dengan ormasnya, Pak Ahok dengan PDIP-nya, itu sedikit banyak bisa membuat ya check and balances kita bisa berjalan lebih optimal. Karena PDIP-nya jadi nggak sendirian ya, ada ormasnya Mas Anies ya, ada teman-teman anak Abah, ada Ahokers, dan ada pihak-pihak lain yang memang selama ini concern untuk mengawal demokrasi kita agar terus berkualitas dan memberikan arahan yang lebih baik bagi pembangunan bangsa secara keseluruhan. Sebagai pengantar begitu, Mas Yudi. Menarik. Kita sudah terhubung dengan Bang Geis ya. Baik, Bang Geis bisa mendengar suara kami? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Maaf terlambat masuknya. Oke, tidak apa-apa. Tadi agak telat ya. Iya, padahal menarik loh pembicaraannya awal-awal tadi sudah enak sekali loh ini. Bang Geis, ini kalau bicara soal kejutan yang dimaksud oleh Pak Ahok dan Pak Anies, itu ya mungkin mereka yang sudah tahu ya. Atau jangan-jangan ini ada hubungannya dengan ormas yang digagas oleh Pak Anies di Januari ini, Bang Geis? Ya, mungkin ya imajinasi saya itu kan mengatakan bahwa ya kira-kira bisikannya ketika kemarin Pak Ahok dengan Pak Anies itu, Nis, lu kan mau bikin ormas, gue bantu dong buat gue juga bisa ikut berperan buat bangsa ini, kira-kira kayak gitulah imajinasi saya. Tapi dalam konteks yang lain seperti saya katakan dari kemarin,
bahwa kita punya persoalan besar terhadap demokratisasi di Republik ini sejak dari sebelum Pilpres ya. Kita ada persoalan sampai kepada pilkada. Ada pembajakan, ada pembegalan terhadap demokrasi ketika partai-partai dikooptasi sedemikian rupa. Nah, dengan adanya kerjasama antara Pak Anies dengan Pak Ahok, maka itu akan memperkuat civil society menurut saya dan akan menjadi jauh lebih baik dalam menjaga demokrasi di Republik ini. Saya kira itu langkah yang sangat positif lah untuk kita kan sudah kehilangan etika, kehilangan moral dalam melihat tahun 2024. Jadi kita harus mengembalikan marwah demokrasi kita. Nah, mengembalikan marwah demokrasi kita itu rasa-rasanya tidak cukup hanya dengan partai, karena terbukti partai kemarin dikooptasi sedemikian rupa hingga hampir saja terjadi pembegalan yang PDIP pun partai yang sedemikian kuat hampir tidak bisa maju kalau tidak ada putusan MK itu. Jadi kebersamaan ini harus diteruskan dalam rangka menjaga etika, moral, dan fokus pada persoalan-persoalan keadilan sosial di masyarakat. Tadi saya menarik dengan yang disampaikan Bang Ciko. Yang saya pertanyakan adalah jangan-jangan Pak Ahok yang mengajak ke PDIP kepada Mas Anies. Gimana kalau gitu Bang Gis? Ya bisa jadi, tetapi kan kita tidak perlu melihat bagaimana apakah Pak Ahok masuk ke Ormas atau Anies ke PDIP. Tapi bagaimana kedua orang ini bersama-sama menjaga demokrasi di Republik. Jadi itulah concern kita bersama. Karena tanpa civil society yang kuat, maka kita akan kembali mengalami hal yang terjadi kemarin. Saya yakin akan terjadi proses pengulangan kalau ini civil society ini tidak kuat. Karena kan sudah dilakukan. Bahkan itu pada saat belum dilantik loh, presiden yang baru itu. Tidak ada yang menjaga. Saya penasaran dengan saja RUU Pilkada itu warga masyarakat tidak bergerak, maka keputusan MK kemarin itu tidak berlaku. Tapi kan nggak harus selalu seperti itu kan. Kesadaran itu tidak dimiliki oleh sebagian elit politik kita dalam mengelola kekuasaan. Mereka tidak menjaga demokrasi. Yang ada adalah mereka ingin menguasai kekuasaan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Bang Gis, saya penasaran, ini juga banyak netizen yang bertanya, ormas yang akan dibuat atau diluncurkan di Januari ini oleh Mas Anies itu ormas seperti apa sih Bang Gis? Ada spill informasinya nggak sih Bang? Saya kira nggak jauh-jauh dengan apa yang dilakukan oleh Pak Anies sebelum ini ya. Sebelum ini kan dia melakukan yang namanya Indonesia Mengajar, mengirim anak-anak muda pintar, cerdas ke pelosok-pelosok Indonesia. Lalu ada gerakan turun tangan, bagaimana menguatkan para politisi muda, memberikan pencerahan lewat training-training yang dibuat oleh turun tangan. Saya kira nggak jauh-jauh memberikan advokasi kepada masyarakat, gitu kan. Nggak jauh-jauh dari sana lah. Baik, Bang Gis, Bang Ciko, dan Mas Agung, sebelum kita lanjut dialog, kita lihat kembali terlebih dahulu tayangan berikut ini. Ya, Ibu silakan, 5 abad. Jadi pemirsa, kegiatan Jakasa dilakukan pada Selasa 31 Desember 2024. Kegiatan ini mempertemukan para mantan gubernur Jakarta. Sejumlah momentum hangat kita bisa lihat ini ya, tercipta. Salah satunya adalah kebersamaan seperti yang kita saksikan bersama-sama Anies Baswedan dan juga Ahok, yang keduanya ini kita semua sama-sama tahu rival panas, rival ketat di tahun 2017. Tapi di momentum ini kita bisa saksikan sosok Joko Widodo yang juga pernah menjadi gubernur Jakarta ternyata tidak tampak hadir dalam kegiatan pertemuan para mantan gubernur Jakarta ini. Seru. Jadi selamat buat Presiden ke-7 RI yang juga pernah menjadi gubernur Jakarta tidak hadir di acara perkumpulan ex gubernur Jakarta itu. Bang Ciko, apakah jangan-jangan karena dipecat dari PDI ya? Jadi nggak datang. Sepakat saya tuh. Itu Ciko tanggung jawab itu. Gimana Bang Ciko? Jadi kita berpikir positif aja lah, Pak. Mungkin Pak Joko Widodo menganggap ada yang lebih penting daripada menghadiri 500 tahun berdirinya kota tercinta kita ya. Kita lihat
prioritas orang kan berbeda-beda. Tapi di situ kan juga hadir mantan kontestan Pilgub DKI Jakarta yang lain, seperti Pak Suswono, ada Bang Kun, Wardana. Tapi juga kita tahu Dharma Pongrekun maupun Ridwan Kamil juga tidak hadir ya. Ini masalah ini aja, set prioritas masing-masing tokoh-tokoh tersebut. Jadi ya kita nggak usah komentari lebih jauh lah, kira-kira begitu. Tapi kembali lagi, yang memang kita lihat masih hangat diingat oleh masyarakat kan ada Pak Anies, ada Pak Ahok, ada Pak Jarot, gitu. Walaupun juga ada Pak Sutioso ya yang hadir, tentunya juga banyak melakukan hal-hal yang baik untuk Jakarta sebagai gubernur, dan saya rasa cukup kehadiran mereka juga cukup merepresentasikan tokoh-tokoh yang pernah membangun Jakarta khususnya setelah era reformasi. Dan alhamdulillah kita melihat keakraban ini memang harus disambut baik. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bang Gates, demokratisasi kita ini sedang banyak masalah, dan bersatunya tokoh-tokoh yang walaupun berbeda dalam jalan-jalan politiknya, tetapi kita tahu tokoh-tokoh yang hadir ini adalah orang-orang yang mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat, bukan pribadi maupun keluarga tentunya. Dan harapan kami sebagai juga tim dari Mas Pram dan Bang Dul, ke depan kedua tokoh dan tokoh-tokoh lain, semua stakeholder yang hadir di acara tersebut maupun tidak, partai politik, ormas, dan masyarakat secara umum tentunya akan membantu dan memberikan sumbangsi, minimal pikiran kalau tidak tenaga, untuk bersama Mas Pram dan Bang Dul membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Itu pentingnya itu ya Bang Ciko ya, jangan terlalu jauh mengomentari ke yang lain-lain gitu ya Bang Ciko ya. Kalau gitu saya minta dikomentari sama Mas Agung deh. Mas Agung, ini ada tanda politik nggak sih dengan tidak hadirnya Presiden ke-7 RI Jokowi yang juga pernah menjadi Gubernur Jakarta? Iya, frekuensi politiknya beda Mas Yudi. Jadi kalau datang nanti bukan tarik-menarik tapi tolak-menolak. Jadi untuk mencegah hal-hal yang diinginkan maupun tidak diinginkan, lebih baik secara teknis ada acara lain ya. Ada arahan yang berbeda yang menjadi prioritas. Kalau bahasa Bang Ciko tadi, Pak Jokowi belum datang seperti itu. Karena kita tahu yang ini kan yang hadir memang punya punya magnitud politik yang dalam tanda petik sama kuatnya ya, sama kokohnya. Dalam konteks partai ada PDIP yang mengusung paslon pemenang ya, Bang Pram dan Bang Dul seperti itu. Kemudian ada Mas Anies yang juga berseberangan dengan Pak Jokowi seperti itu. Walaupun ada nama-nama lain, Bang Yos, Pak Polke ya. Tapi susah untuk tidak melepaskan bahwa ini forum para, dalam tanda petik, para oposan, para kritikus pemerintah yang ya konsisten ya dari waktu ke waktu memberikan dalam tanda petik serangan bertubi-tubi ya, dalam bentuk kritik, masukan, saran yang sedikit banyak cukup menghujam, menupik, menusuk ya lahir batin, dan itu saya kira memberikan situasi yang tidak nyaman mungkin dari sisi Pak Jokowinya, dan hal wajar saja dalam kita kira secara politik ya perbedaan itu. Yang jelas dengan pertemuan ini saya mengapresiasi Pak Teguh ya sebagai pejabat gubernur menginisiasi forum ini, sehingga ya situasi kebatinan masyarakat Jakarta, elit politik di Jakarta kembali erat seperti itu. Dan karena di pilkada kan kompetisinya sangat keras, walaupun ini semuanya the all president men gitu ya yang berkompetisi, yang menang juga the all president men lah seperti itu. Jadi bagus forum ini, harus diapresiasi. Dan hal yang lain, forum ini juga membuat awareness publik Jakarta cukup positif ya. Karena masyarakat Jakarta akhirnya peduli dengan Jakarta masa lalu, masa kini, dan masa depannya seperti apa. Nah, di titik itu saya kira hal-hal semacam ini bisa juga menjadi inspirasi para gubernur di daerah lain, pejabat gubernur di daerah lain, supaya situasi pilkada yang saya catat ada hampir 300 tuntutan ke Mahkamah Konstitusi ya. Artinya lebih dari 50% paslon yang tidak puas dengan hasil pilkada kemarin menuntut ke MK. Nah, forum semacam ini bisa merajut kohesi sosial politik masyarakat di banyak tempat, dan saya kira Jakarta sudah memulai itu, dan itu bagus sekali Mas. Baik, sebelum ke Bang Geis, Bang Ciko dan juga Mas
Gung, memang hari ini sebuah hari bersejarah ya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden dan presidensial threshold 20%. Selanjutnya pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik tanpa harus memiliki kursi di DPR. Kita simak dulu informasi ini di mana Mahkamah Konstitusi pemirsa mengabulkan gugatan soal persyaratan ambang batas pencalonan presiden. Presidensial threshold 20%. MK menilai aturan ini inkonstitusional dan harus dibatalkan. Pada poin putusan berikutnya, Ketua MK Soehartoyo menyatakan bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai politik tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional. MK menyatakan norma pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Di kesempatan ini 2 dari 9 hakim konstitusi, Anwar Usman dan Daniel Yusmik, memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion karena menilai pemohon tidak memiliki legal standing. Putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pepoe, bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan, namun pada pokoknya 2 hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga seharusnya mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi. Baik, kita lanjutkan dialog. Ini menarik, Bang Gis, kalau boleh nyambung-nyambungin nih, kan MK menghapus ambang batas presiden 20%, semua parpol bisa ajukan capres. Mas Anies mau bikin ormas, wah bisa jadi parpol ya mungkin, Bang Gis? Ya, kalau menjadi parpol kita lihat dulu lah ke depannya ya, apakah rejim yang sekarang ini akan menjaga demokrasi atau tidak gitu loh. Karena akan sama juga akan sia-sia saja kalau membuat parpol susah-susah, sementara rejimnya tidak demokratis, kan mudah aja. Rekomendasinya tidak dikeluarkan dari Kemenkumham kan selesai sudah. Jadi lebih baik ya kepada ormas agar bisa langsung membantu masyarakat, bisa bermanfaat, terus sambil menjaga demokrasi. Tapi anak Abah seperti apa tanggapannya Bang Gis dengan agak apa yang jauh disampaikan MK? gitu. Bang Gis, anak Abah seperti apa dengan putusan MK ini, Bang? Oh, senang semua kita. Dan saya kira ini hadiah terbesar bagi Republik ini. Jadi ada 2 hadiah kita, bukan 2 hadiah ya. Ada 1, MK ini sangat membanggakan dan menggembirakan kita semua. Yang satunya lagi ada penghargaan, bukan penghargaan sebenarnya secara internasional, dan itu memprihatinkan kita semua gitu. Baik, pengen dari Bang Ciko dong, Bang Ciko, kalau PDI Perjuangan seperti apa, Bang? Yang pertama dan utama tentu kita harus ingat putusan MK itu final dan binding. Jadi sikap PDI Perjuangan tentunya menghormati. Tapi kembali lagi kita juga ingin mengingatkan kenapa ada presidensial threshold yang disepakati oleh fraksi dan partai-partai politik. Itu juga dengan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan bagaimana demokrasi kita supaya tidak larut seperti demokrasi liberal yang bisa mencalonkan dari manapun tanpa ada saringan-saringan yang penting yang terkait dengan ideologi misalnya, terkait dengan hal-hal yang sebenarnya adalah tugas partai politik untuk menyaring calon-calon tersebut. Tetapi kembali lagi, kalau memang sudah menjadi putusan dan memang disambut baik oleh masyarakat, tentunya PDI Perjuangan akan tetap menjunjung tinggi
apa yang sudah menjadi keputusan tersebut. Tetapi sikap resmi kami akan kami tentukan nanti di Kongres bulan Februari. Namun dia tetap seperti kami sampaikan, kita tidak bisa mengubah apa yang sudah menjadi putusan MK. Mungkin kita bisa bicarakan bagaimana supaya bisa menjaga juga tidak ada misalnya 200 calon presiden misalnya, karena ada 200 partai baru misalnya kan gitu ya. Jadi ini yang harus juga perlu dipikirkan ke depan. Tapi kalau ini masih jauh sih, kalau ngeliat kemesraan sekarang Anies Ahok bisa saja ya, ini bukan tidak mungkin nanti 2029 akan seperti itu. Ya semuanya mungkin, tadi kan saya sampaikan politik ini kan seni kemungkinan, tapi saya meyakini bagi orang-orang seperti Pak Anies dan Pak Ahok, hal-hal yang itu adalah sekunder. Yang utama bagi mereka adalah berbuat dahulu. Artinya berbuat untuk masyarakat, berkhidmat untuk bangsa dan negara ini. Dan dalam perjalanannya itu akan menjadi konsekuensi kalau perbuatannya itu baik dan masyarakat menilai, partai politik menilai, ormas menilai, semua kekuatan politik menilai, ya siapa tahu akan diusung dan termasuk oleh partai kami. Tapi harapan kami tentu dalam demokrasi kita berharap tokoh-tokoh bangsa sekaliber Pak Anies dan Pak Ahok ini mulai muncul orang-orang yang betul-betul memikirkan masyarakat, memikirkan kemajuan bangsa dan negara dan bukan mengedepankan kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi harapan kami ke depan ini bisa men-trigger munculnya tokoh-tokoh di masyarakat sehingga nanti 2029 akan banyak pilihan-pilihan yang menarik dan mumpuni dan yang diuntungkan adalah rakyat Indonesia. Bang Geis, kalau ingat persaingan Pak Anies dan Pak Ahok saat Pilkada Jakarta itu kan ada perbedaan karakter di situ, ada perbedaan pandangan di situ, ada solusi yang juga berbeda ditawarkan dari Pak Anies dan juga Pak Ahok. Sekarang ini melebur ya Bang Geis ketika pertemuan kemarin? Ya. Kemarin itu kan melebur karena melihat ketidakadilan. Jadi selama ini perbedaan-perbedaan ini sangat tidak mendasar kan sebenarnya. Program dengan Pak Anies dengan Pak Ahok sebagian besarnya kan sama. Akses kepada air minum yang lebih baik, keadilan sosial yang lebih baik. Tetapi ada satu sifat yang berbeda. Kalau Anies sangat sabar, Ahok itu sangat tegas dan kadang-kadang melompati dari apa yang selayaknya dibicarakan. Hanya sebatas itu aja, yang lainnya kan nggak terlalu banyak berbeda. Nah dalam konteks peleburan kemarin, kita melihat ada pembegal demokrasi. Nah pembegal demokrasi itu harus dilawan. Alhamdulillah, Jakarta telah memberikan contoh yang baik bahwa kota ini telah memenangkan dari sebuah kontestasi yang jauh lebih baik ketimbang daerah-daerah lainnya. Kira-kira kayak gitu. Nah bertemunya Pak Anies, Pak Ahok, dan Mas Pram kemarin itu menjadi luar biasa dan saya kira ke depan Jakarta akan melesatlah demokrasinya dan akan tetap terjaga. Karena warganya sudah membuktikan bahwa mereka mampu menjaga demokrasi di kota ini setelah habis-habisan dibegal sebelumnya. Makanya ada gubernurnya yang tidak datang karena mungkin terlibat juga dalam pembegalan. Baik, berarti pembegalan politik, kemudian perlakuan yang dialami Pak Anies dan juga PDIP itu yang membuat akhirnya seperti kemesraan itu muncul antara Pak Anies dan Pak Ahok. Ketidakadilan itu yang membuat kita melebur. Ketidakadilan itu membuat menjadi melebur. Ada tanggapan Bang Ciko? Ya betul, kita juga karena gini loh, kita kan akhirnya bisa melihat anak-anak bangsa yang mana yang memang betul-betul memikirkan bangsa ini, terlepas dari pilihan dan jalur-jalur politik yang dijalani gitu. Jadi terkait dengan perbedaan terkait dengan cara, ya kan itu bisa aja berbeda dalam politik, gitu. Cara mencapai tujuan atau cara untuk mensejahterakan rakyat. Nah, perbedaan-perbedaan gagasan itulah yang kemudian dipertarungkan. Tapi ketika sudah bicara soal demokrasi, soal keyakinan, jadi jangan sampai gini loh. Banyak orang yang sekarang itu menikmati demokrasi, ya, penikmat demokrasi, tapi sesungguhnya tidak percaya pada demokrasi. Nah, itu siapa? Nah, orang-orang yang senang karena dia terpilih melalui jalur demokrasi, kemudian tapi ketika terpilih dia ingin
tidak ada pemilihan lagi gitu. Pengennya dia terus yang jadi gitu. Walaupun dia jadinya karena demokrasi itu sendiri. Tanpa demokrasi dia nggak jadi orang kan gitu. Nah ini yang harus kita lawan gitu. Dan ketika kita melawan itu, contohnya saya sampaikan terkait dengan Mas Anies dan Pak Ahok misalnya. Mungkin maksud mereka selain ada kemungkinan untuk kemudian bersatu ya, tapi ada juga kemungkinan bahwa supaya mereka bisa berkontestasi melawan satu sama lain lagi gitu ke depan gitu. Dalam pertarungan yang sehat maksud saya, pertarungan yang diwarnai oleh gagasan, isu-isu, ide-ide yang berbeda, tapi kan tujuannya sama untuk mencapai tujuan negara, yaitu apa? Mensejahterakan rakyat. Nah, tapi kalau tidak ada kompetisi itu kan masyarakat juga tidak dihadirkan oleh alternatif-alternatif pemimpin yang baik gitu. Jadi kita waspadai para penikmat demokrasi yang tidak percaya pada demokrasi, dan kita harap pejuang-pejuang demokrasi seperti Pak Anies, Pak Ahok, dan yang lain lagi, tokoh-tokoh lain lagi muncul agar kemudian bangsa ini bisa kembali ke jalur lernya sesuai dengan cita-cita reformasi. Baik, Mas Agung, berarti ada benang merah ya antara pertemuan Pak Anies, Pak Ahok, kemudian putusan MK yang membatalkan ambang batas presiden hari ini? Iya, politik itu bicara momentum ya Mas. Jadi kalau saya melihat dengan hadirnya putusan MK yang membatalkan soal presidensial threshold 20% ini memberikan angin segar, bukan hanya buat Mas Anies, Pak Ahok ya, tapi buat seluruh anak-anak bangsa yang punya kualitas. Mereka punya kesempatan untuk bertarung dalam pilpres nanti, walaupun nanti syarat dan ketentuannya akan diatur oleh partai-partai kita di parlemen. Bagaimana kemudian bisa ya ini prosedurnya tetap terlaksana tanpa kemudian bablas gitu. Ya tadi kata Bang Tiko, nanti ada 200 yang mau maju capres, 200-nya semua diterima, repot juga kita. Ya perlu ada syarat dan ketentuan berlaku. Kira-kira bagaimana ya menseleksi kemudian memastikan bahwa yang maju ini memang benar-benar merepresentasikan ya aspirasi, kebutuhan, demografi dan hal-hal pokok lainnya tentang keindonesiaan kita. Yang kedua, saya melihat memang Pak Anies, Pak Ahok ini punya arahan saling melengkapi. Ya, Mas Anies biasanya nge-frame, Pak Ahok ini ngegas. Ya, jadi kalau karakter pemimpin semacam ini ya cocok-cocok aja buat besok, istilahnya 2029. Kalau memang berjodoh. Ya, tapi kalaupun tidak, minimal bisa membuat demokrasi kita sehat, Mas Yudi. Karena paling penting concern saya sebenarnya bagaimana menjaga demokrasi kita biar tidak ada istilahnya kata Bang Gis tadi dibegal-begal lagi ke depan. Dan ini membuat putusan MK ini pasti membuat politik kita menjadi lebih dinamis ya. Partai-partai akhirnya mau nggak mau akan memfigurkan masing-masing ketumnya. Kalau memang mereka punya dan terpetik arahan yang potensial untuk maju dalam pilpres, ataupun tokoh-tokoh lain juga akan berusaha mencari panggung-panggung strategis di orbit kekuasaan kita untuk tampil dan dilirik oleh publik. Karena ini syaratnya simple ya, nggak terlalu ribet. Yang penting nanti kita lihat pembahasan di parlemen seperti apa, sehingga makin banyak ya menu prasmanan pilpres nanti yang bisa disajikan untuk dinikmati oleh masyarakat kita secara keseluruhan seperti itu. Nah, di luar itu saya melihat memang ketika ada arahan bulan ini, Mas Anies mau membuat ormas, sepertinya ini saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, saya mengalami dejavu politik. Karena sebelumnya Mas Anies ini kan deklarator ormas Nasdem, yang berikutnya menjadi Partai Nasdem. Jadi kalau ormasnya jadi nih barang, ada kemungkinan Bang Gis bisa jadi di sekjen partai ya Bang Gis ya. Wah. Wah. Udah ketuaan saya hanya berimajinasi. Imajinasi kan? Boleh Pak. Jadi karena ada pengalaman sukses sebelumnya ketika ormas jadi langkah menuju partai, dan itu sangat mungkin dengan kondisi ekosistem politik kita di mana MK sudah memutuskan membatalkan 20% tadi seperti itu. Nah, di luar itu semua saya berharap ya menuju 2029 ini ormas apapun yang dibentuk oleh Mas Anies ataupun nanti PDIP bisa mengawal pemerintahan ya, karena banyak putusan-putusan yang akan lahir dan itu menentukan arah ke depan ekonomi, politik, sosial kita. Dalam artian ya kalau di Amerika itu kalau sekarang yang memerintah republik, maka di luar Demokrat mereka membuat pemerintah bayangan Mas Yudi. Ya, pemerintah yang ya misalkan sekarang ada berapa? 48 kementerian. Bisa jadi berbagai tugas nanti ormasnya Mas Anies sama PDIP 24 mengkritisi 48 kementerian itu misalkan. Supaya apa? Supaya sehat demokrasi kita, supaya apa? Supaya masyarakat kita punya alternatif referensi kebijakan-kebijakan yang yang bisa memberikan sarana
menyelesaikan masalah-masalah mereka seperti itu. Baik, menarik sekali. Saya penasaran kejutan apa dari Pak Ahok dan juga Pak Anies, tapi kalau memang jodoh ya nggak akan kemana ya. Baik, Bang Geis, Bang Ciko dan juga Mas Agung, terima kasih banyak sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Sehat selalu, selamat malam. Bang Geis, Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.